Unjuk rasa mahasiswa, alumni, dan dosen dua fakultas di Universitas 11 Maret Solo diiringi keributan. Upaya massa demonstran menemui anggota Majelis Wali Amanat dihadang petugas keamanan kampus sehingga memicu keributan. Di lokasi lain, eksekusi lahan di Sidrap, Sulawesi Selatan diiringi tangis histeris penghuni rumah. Eksekusi sebidang lahan di Kelurahan Pangkajane, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan pada Kamis siang diiringi tangis histeris penghuni rumah di atas lahan. Ia bahkan harus dipaksa keluar dari rumahnya oleh polisi. Sedangkan sejumlah warga lainnya hanya bisa melainkan protes ketika rumah dirobohkan. Pengadilan kita harus butuh kejelasan berapa luas tanah. Kuasa hukum pemilik lahan menolak eksekusi lantaran dalam surat keputusan eksekusi tidak disebutkan luas lahan. Kuasa hukum pemilik lahan pun menyebut sengketa lahan belum berkekuatan hukum tetap karena masih dalam proses di pengadilan agama. Namun Panitera Pengadilan Negeri Sidrap mengklaim kasus sengketa lahan ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap sehingga eksekusi dilanjutkan. Hanya ada satu kata, Di Kota Solo, unjuk rasa mahasiswa, alumni, dan dosen Fakultas Keolahragaan serta Fakultas Kedokteran Universitas Negeri 11 Maret di Gedung Rektorat Kamis siang sempat diiringi keributan. Keributan terjadi ketika massa demonstran memaksa masuk ke gedung untuk mencari wakil ketua dan anggota Majelis Wali Amanat. Namun langkah mereka dihadang petugas keamanan kampus sehingga memicu pelemparan botol air mineral oleh massa demonstran. Massa menuntut Majelis Wali Amanat mencabut somasi terhadap dua orang dekan Fakultas Keolahragaan dan Fakultas Kedokteran. Somasi dilayangkan karena kedua dekan dituding melakukan pencemaran nama baik terhadap Majelis Wali Amanat UNS. Setelah gagal bertemu wakil ketua dan anggota MWA, massa akhirnya membubarkan diri. Tim Liputan CNN Indonesia. Diduga kesal karena dituduh selingkuh oleh suami, seorang perempuan di Madiun, Jawa Timur tega membakar bayi yang baru dilahirkan. Adapun di Cimahi, Jawa Barat emosi karena uangnya sering diambil tanpa izin. Seorang ayah menganiaya dua anak kandungnya. Satu orang tewas akibat belasan kali dipukul dan ditendang tersangka. Penyelidikan kasus penganiayaan anak di bawah umur yang diduga dilakukan oleh ayah kandung di Cimahi, Jawa Barat terus berlangsung. Dari gelar perkara Rabu sore terungkap tersangka AD dengan keji menendang dan memukul kedua anak kandungnya, AH dan AM, lantaran kesal korban mengambil uang tanpa izin. Akibat menerima tendangan dan pukulan belasan kali, korban AH, bocah perempuan berusia 10 tahun, meninggal. Pelaku hanya kesal karena si anak menurut pelaku mengambil uang. Pelaku kesal kemudian melakukan penganiayaan kepada korban, kepada anak perempuan ini sekitar 15 kali pukulan dan tendangan. Karena tidak ingin anak nakal seperti saya sama ibu. Sementara itu, ibu tiri korban masih berstatus saksi meski berada di lokasi ketika penganiayaan terjadi. Di Madiun, Jawa Timur, polisi mengotopsi jenazah bayi yang diduga dibakar oleh ibu kandungnya. Proses otopsi dilakukan di Rumah Sakit Umum Dr. Sudono Madiun Rabu siang sekitar 3 jam. Hasil otopsi menunjukkan bayi berjenis kelamin laki-laki dengan kondisi terbakar 70%. Saat dibakar, bayi diperkirakan sudah meninggal. Sebelumnya tersangka diduga tega membakar bayinya yang baru dilahirkan lantaran sakit hati akibat dituduh berselingkuh oleh sang suami. Kasus ini terungkap karena adanya kecurigaan warga yang mendapati rumah tersangka tertutup selama beberapa hari. Saat didobrak pada Senin lalu, warga menemukan jasad korban yang diperkirakan baru dilahirkan sudah hangus terbakar di atas tungku. Setelah membakar bayinya, tersangka pelaku bersembunyi di hutan. Saat ini polisi masih kesulitan memeriksa tersangka karena kondisi kesehatannya belum stabil dan mengalami pendarahan. Selain itu, polisi akan memeriksa suami tersangka yang kini berada di Banyuwangi, Jawa Timur. Tim Liputan CNN Indonesia.